Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini Papio pengen sharing pengalaman daftar haji nih teman-teman. Jadi apa aja sih yang harus kalian persiapkan sebelum kalian mau daftar haji? Nah, di sini Papio kasih syarat-syaratnya ya. Nih, kalian bisa baca nanti Papio tampilkan. Syarat mendaftar haji reguler. Jadi ini didapatkan dari kantor Kementerian Agama yang Kota Bengkulu. Saya nggak tahu kalau kota lain mungkin ada perbedaan, tapi nggak beda-beda jauh lah. Yang pertama, membuka tabungan haji di bank syariah, minimalnya 25 juta. Jadi waktu itu Pak Piot sama Mamiot itu buka tabungan haji di bank BNI Syariah. Jadi untuk saldo minimal itu Rp500.000 dan setoran awal 25 juta. Jadi nanti kita nyetor pertama kali buka itu Rp25.500.000. Syaratnya kita bawa KTP dan NPWP-nya ke banknya gitu teman-teman. Jadi nanti dibukain tabungan khusus untuk haji. Tabungan khusus haji ini kita nggak bisa pakai ATM teman-teman, cuma dapat buku rekeningnya aja. Jadi kalian nggak bisa tarik, cuma bisa nyetor doang gitu teman-teman. Nah, buat kalian yang belum ada duit 25 jutanya itu kalian bisa cicil dulu teman-teman. Yang penting setoran awalnya 500.000. Jadi nanti kalau kalian ada rezeki kalian bisa setor sejuta gitu kan, sampai nanti dia terkumpul 25 juta. Nah, nanti setelah terkumpul 25 juta itu baru kalian setorkan ke rekeningnya Kementerian Agama untuk haji. Jadi nanti pas udah 25 juta bilang sama tellernya mau untuk setoran haji. Jadi baru ditransfer tuh duit kita yang ditabung itu ke rekening Kementerian Agama untuk haji. Gitu ya teman-teman ya. Jadi buat sekarang kalian harus buka dulu rekening haji biar termotivasi untuk nabung haji gitu teman-teman. Yang kedua adalah kopi IKTP masih berlaku sesuai domisili. Jadi misalnya kalian pindah gitu kan, pindah atau nikah, istri ngikut suami, habis itu domisilinya berganti. Nah itu kalian harus urus dulu KTP kalian sesuai dengan domisili kalian, sesuai dengan kakak. Kalau kalian baru nikah, pastikan kakaknya itu ya sama teman-teman. Jadi jangan beda nanti antara kakak, KTP, suami istri beda gitu. Lalu yang ketiga, kopi kartu keluarga. Nah, tinggal kalian fotokopi aja ya. Kakaknya itu nggak perlu delegalisir, fotokopi aja. Terus kopi buku tabungan. Buku tabungan tuh ya nanti kalian kopi bagian halaman depan sama bagian halaman depannya aja sih kalau bisa sih, sama yang saldo yang 25 juta itu terakhir. Yang kelima, kopi ijazah, bisa SD, SMP, SMA, atau akta kelahiran dan buku nikah. Jadi yang ijazah ini SD, SLTP, SMA itu opsional teman-teman, nggak perlu dibawa semua, salah satu aja. Tujuannya karena di ijazah SD, SMP, SMA itu ada nama orang tua teman-teman, nama ayah ada di situ. Nah saya udah tanya kenapa perlu, kayak misalnya kalau namanya ada 2 suku kata, misalnya Abdul Hamidin gitu ya, nah itu tuh kita perlu 3 suku kata. Jadi nama orang tuanya Abdul Hamidin, nama orang tuanya misalnya Budi, berarti nanti namanya Abdul Hamidin Budi. Budinya itu adalah nama orang tuanya teman-teman. Karena untuk pembuatan paspor itu minimal 3 suku kata. Jadi perlu nama orang tua untuk tambahan nama ketiganya. Tapi buat kalian yang namanya udah 3 suku kata lebih, itu sebenarnya nggak perlu lagi untuk validasi nama ayah teman-teman. Jadi kalau misalnya namanya misalnya apa ya, Joyo Abidin Gofar misalnya. Nah namanya 3 suku kata tuh udah, sebenarnya nggak perlu nama orang tua lagi gitu teman-teman. Akta kelahiran dan buku nikah ya wajib kalian fotokopi. Dan itu hanya untuk memvalidasi nama orang tua, nama kalian biar sama antara KTP, KK, dan keterangan lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Kalau misalnya beda, kakaknya beda, nama orang tuanya ya, atau nama kalian, kakaknya beda, KTP-nya beda, sama ijazahnya beda, atau buku nikah namanya beda, tuh beda semua. Mana yang harus kalian ikutin? Jadi kata bapaknya, yang dirubah adalah KTP atau KK. Karena kalau ijazah ataupun buku nikah ataupun akte kelahiran itu nggak bisa dirubah. Sedangkan kalau KTP dan kartu keluarga itu masih dirubah. Jadi ngikut yang identitas lainnya itu tadi teman-teman. Gitu. Yang keenam, KIR kesehatan dalam kurung bagi yang belum mengetahui golongan darah. Jadi pada saat kalian ke Kemenak itu akan ada formulir untuk kalian isi. Di situ ada pengisian golongan darah. Nah, kalau kalian nggak tahu golongan darah kalian apa, yaitu kalian nggak bisa ngisi dong mau centeng apa. Jadi kalian harus tahu dulu golongan darah kalian apa. Kalau sudah tahu, nggak perlu lagi untuk cek golongan darah atau cek kesehatan. Jadi KIR kesehatan tuh hanya buat kalian yang belum tahu golongan darahnya apa gitu ya.
Nomor 7, kopi paspor bagi yang sudah memiliki. Kalau nggak ada ya udah, nggak usah. Nomor 8, pas foto tampak wajah 80% berwarna latar belakang putih. Jadi untuk haji itu ada bedanya teman-teman pas fotonya. Dia hampir full muka semua 80% dengan latar belakang putih. Khusus wanita berhijab itu agak dinampakkan rambutnya dikit di sini. Gitu teman-teman. Jadi kalian bilang aja sama tukang fotonya, mereka pasti udah tahu deh cara untuk pas foto haji. Di sini 4x6 10 lembar, 3x4 20 lembar, 2x3 10 lembar. Jadi nanti foto ini dibutuhkan pada saat kalian ke bank atau nanti pas kalian ke kantor Kementerian Agama gitu teman-teman. Itu syarat yang harus kalian persiapkan sebelum mau mendaftar haji reguler. Nah sekarang ini saya tampilkan alur pendaftarannya, itu kan syaratnya nih yang kalian bawa. Sekarang alurnya gimana sih? Sumbernya ini saya dapat dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah ini bagannya saya tampilkan ya teman-teman. Yang pertama itu kalian harus dibawa calon jemaah haji, KTP dan uang 25 juta. Calon jemaah haji buka tabungan haji dan melakukan setoran awal. Nah ini tadi ya, sebelum kalian ke Kementerian Agama, ke kantor agama, kalian harus datang ke bank dulu. Semua bank syariah bisa, terserah kalian, bebas. Store minimal 25 juta dan minimal deposit bank bisa beda-beda. Yang kami BNI Syariah 500. Mungkin bank yang lain bisa berbeda. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian, sekali lagi saya ulangin, kalau duitnya belum cukup, kalian bisa tabung biasa kayak tabungan biasa, kalian store sejuta gitu ya sampai terkumpul 25 juta. Nanti kalau seandainya sudah terkumpul 25 juta, kalian ke bank, nanti ada ngisi formulir kayak biasa standar. Kalian bawa materainya agak banyak teman-teman. Nanti di situ kalian ada mendapatkan dokumen bukti setoran awal dan nomor validasi. Jadi nanti biar mbak-mbak tellernya yang mempersiapkan. Jadi nanti setelah 25 juta terkumpul, kita ngisi formulir, nanti mbaknya akan kasih dokumen yang nanti kita bawa ke Kementerian Agama. Tinggal bawa itu aja, nggak usah pusing-pusing teman-teman. Nanti mbaknya yang nyusun. Setelah itu, yang dokumen yang kita dapat dari bank itu kita bawa ke Kementerian Agama. Kantor kota ya, kalau kalian tinggalnya di mana, di perkota nih teman-teman, makanya harus sesuai dengan domisili KTP kalian. Melakukan pendaftaran haji di Kementerian Agama kabupaten atau kota dengan membawa dokumen dari bank dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan. Udah, kalian tinggal bawa aja ke kantor Kementerian Agama untuk didaftarkan. Setelah itu di kantor Kementerian Agama kalian akan validasi data, nama, tanggal lahir segala macam kayak gitu ya teman-teman ya, sama foto. Nanti akan difoto kayak foto SIM gitu. Dan ada sidik jari seharusnya, tapi karena sekarang dalam masa COVID, jadi sidik jari itu nggak diperlukan teman-teman, cuman foto aja. Setelah itu baru kalian nanti mendapatkan dokumen pendaftaran haji atau nomor porsi. Nah disitulah kalian tahu nanti disebutin sama petugasnya berapa lama lagi antrian untuk bisa naik haji. Nah untuk kami itu pendaftaran di Kota Bengkulu untuk tahun 2020 itu 28 tahun lagi teman-teman baru bisa nanti berangkat haji. Jadi 28 tahun lagi, nggak tahu umurnya nyampe atau enggak. Jadi kalau misalnya umur 30 ya umur 58 baru bisa naik haji teman-teman gitu. Dan saya sempat nanya sama bapak-bapaknya tadi di Kemenak, gimana kalau seandainya umur kita nggak nyampe di saat kita naik haji. Nah itu duitnya pendaftaran haji kita itu bisa untuk anak, orang tua, istri, suami. Pokoknya yang kerabat dekat. Kalau sepupu, ipar itu nggak bisa teman-teman. Orang tua, istri, suami, dan anak hanya bisa dialihkan ke sana teman-teman. Nah sekarang muncul pertanyaan, 25 juta kan udah kita store nih ke rekeningnya Kementerian Agama. Kita nunggu 28 tahun. Nah itu duitnya kan berbunga. Kalau istilahnya manfaat, kalau mereka bilangnya manfaat, tapi sebenarnya hampir sama kayak bunga deposito gitu. Nilai manfaat. Nah nilai manfaat teman-teman. Jadi nanti nilai manfaat itu, misal 25 juta kan, 28 tahun tuh deposito kan, dapat nilai manfaat, itu baliknya ke kita juga teman-teman. Jadi kalian gak usah suzon diambil negara, enggak, itu baliknya ke kita lagi. Karena sebenarnya daftar haji itu sekitar 30-an juta ya. Biaya apa? Seharusnya yang dibayar tuh biaya yang dibutuhin selama 40 hari di sana sekitar 63-64 juta. Nah, 63-64 juta untuk sekarang ya. Sekitar 63-64 juta biaya kita haji di
tanah suci. Cuma yang kita bayarkan cuma sekitar Ya, 33 juta. yang kita bayarkan cuman sekitar 33 juta. Nah, selisihnya itulah pengembangan manfaat duit kita yang udah kita setorkan ke Kementerian Agama. Gitu teman-teman. Jadi ya enak sih sebenarnya, untungnya itu untuk saat ini ya. Nah, pada saat nanti misalnya 28 tahun kemudian antrian kita udah masuk nih. Nanti kita akan diminta untuk melunasi. Nah, untuk tahun 2020 yang daftar lalu-lalu itu pelunasannya sekitar 7-8 juta teman-teman. Nah, 7-8 juta tuh harus kita setor dalam kurun waktu kurang lebih 10 hari ya. 10 hari. Jadi 10 hari ini pas kita dipanggil nih, itu harus sudah kita lunasin. Kalau seandainya kita gagal melunasi, itu otomatis kita batal hajinya. Dan nanti urutan kita ya diambil orang lain yang sudah melunasi teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak trennya ya, kalau saya lihat trennya sekarang adalah menghajikan anak, bukan menghajikan orang tua. Kalau trennya sekarang, kenapa? Ini kita diskusi aja ya, karena ngomong sama petugasnya tadi. Ingat, saya aja yang daftar 2020 Kota Bengkulu itu 28 tahun lagi. Bayangin kalau kita menghajikan orang tua kita umurnya berapa? Anggaplah orang tua kita umurnya 55. Pada saat kita punya duit ya untuk nabungin haji, orang tua kita umur 55. Dan 28 tahun lagi, anggap 30 tahun lagi ya, umur orang tua kita 80 tahun teman-teman. Nah itu ya paling ujung-ujungnya niat aja. Secara fisik orang tua kita mungkin umurnya ya jarang lah kita umur sampai umur 80 tahun ya. Secara fisik orang tua kita nggak bisa berangkat lagi ke tanah suci teman-teman. Paling cuma niat kita anaknya. Makanya sekarang kalau kita lihat, saya pribadi lihat, pergeseran trennya adalah menghajikan anak teman-teman. Karena kalau menghajikan orang tua fisiknya ya susah, udah terlalu tua gitu loh. Saya aja yang daftar umur 29 sekarang 28 tahun lagi. Berarti berapa tuh? 57 tahun. Umur 57 tahun baru bisa naik haji. Jadi trennya sekarang menghajikan anak. Nah, umur anak yang bisa kita daftarkan itu adalah umur 12 tahun teman-teman. Jadi misalnya sekarang kita daftar nih ya, saya daftarkan saya sama istri tahun 2020. Anak saya nanti umur 12 tahun kan, entah tahun berapa kan, itu bisa saya daftarkan. Dan berangkatnya bisa bareng teman-teman. Asalkan pada saat nanti jatahnya saya, tahunnya saya datang, ada yang gagal bayar. Atau mungkin ya ada yang gagal naik haji lah. Makanya nanti anak saya, misalnya saya daftarkan, itu bisa barengan saya sama istri. Jadi bisa berangkat sekeluarga. Semahromnya teman-teman, gitu ya. Jadi kalau sepupu tuh nggak bisa, ipar tuh nggak bisa. Jadi bapak, suami, istri, anak, atau orang tua mertua gitu teman-teman yang semahromnya. Jadi trennya ke arah sana. Jadi banyak tuh, saya tanya sama petugasnya, banyak sekarang anak-anak yang umur belasan tahun, minimal 12 tahun itu sudah didaftarkan orang tuanya teman-teman. Didaftarkan orang tuanya, jadi nanti bisa berangkat bareng sama orang tuanya. Jadi trennya sekarang ke sana. Nah, pesannya yang bisa diambil sekarang, mumpung kalian masih muda gitu ya, ya segerakanlah untuk membuat tabungan haji. Karena ya haji itu adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Naik haji bila mampu. Rukun Islam rukun mana sih? Islam ya, rukun iman kepada Allah, Rasul, Nabi, Al-Quran, Qadar dan Qadar. Lupa kan guys, rukun Islam yang kelima, naik haji bila mampu. Nah jadi kalau kalian misalnya sudah bekerja gitu ya, sudah dapat penghasilan, ya mulailah dari sekarang kalian menyisihkan untuk biar apa ya, biar termotivasi tuh ya kalian harus buka dulu tabungan hajinya. Nggak apa-apa isinya cuman 1 juta 2 juta nggak masalah, tabungan haji yang penting kalian udah niatkan buka tabungan haji. Tinggal kalian nanti semoga termotivasi untuk ngumpulin. Nabung aja sebulan 500 kan lama-lama akan terkumpul. Mulai dari sekarang lah teman-teman, karena pendaftaran haji itu udah gila-gilaan lama banget. Saya aja 28 tahun, bayangin ya. Nggak tahu nanti, apalagi sekarang kan COVID nih. Pasti mundur lagi, tertunda setahun lagi gitu teman-teman. Dan kita nggak tahu umur kita sampai mana kan, yang penting entah berangkat entah tidak, kita kan nggak tahu umur kita. Yang jelas kita sudah meniatkan untuk naik haji, sudah berusaha menabung. Perihal berangkat enggak ya itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman ya. Semoga sharing pengalaman ini bisa membantu dan memotivasi kalian. Buat yang masih muda-muda nih, umur 20-an gitu ya, yang baru keterima kerja, semoga bisa termotivasi untuk nabung haji. Syukur-syukur bisa nabung untuk orang tuanya, atau
syukur-syukur bisa menabung untuk anaknya. Cuma kalau sekarang trennya naikin haji anak barengannya gitu, trennya sekarang ya. Oke, sekian aja sharing Papio terkait tata cara mendaftar haji. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi buat kalian semua. Buat yang sudah daftar haji, yang mungkin umurnya sudah tua, tetap semangat. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kalian yang masih muda, khususnya umur 20-an, ini umur yang cocok nih buat kalian nih. Kalau umur 20-an daftar haji, insya Allah pas berangkat hajinya fisik kalian masih kuat gitu. Semoga ya sampai umurnya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton Papio Channel.